Welcome to a day in my life. Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Pagi ini aku mau masak dulu supaya bisa sarapan dulu ya. Pak Su sama Bocil, hari ini aku rencana mau bikin nasi gurih, sama lauknya aku mau bikin ayam suwir. Ini bumbunya simple aja. Itu aku habis tumis bawang merah, bawang putih, terus aku juga tambahin santan bubuk, terus aku kasih garam sama micin, dan gak lupa juga aku kasih daun serai sama daun jeruk. Bikinnya super simple banget, gak perlu ulek-ulek atau harusin bumbu-bumbu, tapi dijamin ini pasti enak. Bisa teman-teman recook di rumah ya. Aku gak bikin banyak, aku cuma bikin dikit aja, mungkin untuk satu kali makan untuk kami bertiga, supaya nggak bosen. Jadi cukup untuk sekali sarapan aja, nanti siangnya makannya nasi putih. Lanjut, aku mau siapin bumbu-bumbu untuk tongkol suwirnya. Aku nggak bikin banyak bumbu karena tongkolnya cuma ada 4 potong yang aku beli kemarin pas di toko kios sebelah frozen food itu. Emang sengaja belum aku masak, rencana aku masak hari ini untuk teman nasi liwetnya. Bumbunya juga sama, super simple, bawang merah, bawang putih secukupnya aja. Dan aku juga pakai cabai merah besar dan beberapa cabai rawit biar agak pedas. Karena anak aku juga nggak bakalan mau, dia kalau makanan yang merah-merah gitu nggak mau karena takut pedas. Meskipun makanannya nggak pedas, jadi nggak apa-apa deh, sekalian aku pedesin aja untuk makan aku sama suami. Untuk lauk anakku bisa dilihat di situ aku udah goreng nugget pagi-pagi. Dan aku juga nggak lupa pakai kemiri ya, tapi aku cuma pakainya 1 biji aja. Dan semua bahan-bahannya aku potong kecil-kecil supaya blendernya nggak gitu lama dan alusnya rata barengan gitu. Gak lupa aku juga tambahin sedikit air. Terus lanjut aku tutup blendernya sampai bener-bener rapet supaya nggak bocor. Terus langsung kita blender ya bumbunya sampai halus. Nggak butuh waktu lama, ini cepet banget halusnya teman-teman, karena juga bumbunya nggak gitu banyak ya. Iya, lanjut setelah bumbunya halus, ini aku mau goreng ikan tongkolnya dulu. Sebelum disuir-suir aku mau goreng dulu. Sebelumnya minyaknya udah aku taburin sedikit tepung terigu supaya nggak meletup-meletup pas digoreng, karena lumayan ngeri ya kalau goreng ikan tuh pasti meletup-meletup. Dan nggak perlu garing-garing, nih udah aku mau angkat dulu karena bentar lagi juga bakalan disuir dan bakalan dimasak lagi, jadi nggak perlu terlalu garing supaya nyuir-nyuirnya juga lebih gampang. Langsung aku mau suir-suir aja pas keadaan ikannya panas. Ini tuh aku pakai 2 garpu karena memang panas banget ya teman-teman. Terus aku karena udah gak begitu panas, jadi aku suir-suir aja pelan-pelan pakai tangan supaya lebih cepat. Kalau 2 garpu itu lumayan lama, jadi supaya nggak ribet aku suir-suir aja pakai tangan atau pakai 1 garpu gini. Pokoknya aku suir semua ikannya, nggak perlu terlalu halus, yang penting udah disuir-suir kasar aja. Karena kalau terlalu halus juga nanti jadinya ancur banget pas dimasak.
Kalau udah selesai suir-suir semua, aku langsung beralih ke bumbunya. Ini aku tumis dulu bumbunya supaya nggak bau langu ya. Seperti biasa harus ditumis dulu sampai benar-benar matang. Habis itu aku aduk-aduk supaya nggak nempel dan berkerang bagian bawahnya, supaya nggak gosong gitu. Diaduk-aduk terus pokoknya sampai benar-benar matang. Dan ini udah hampir matang. Aku mau tambahin sedikit minyak karena udah kering ya minyaknya, supaya nggak gosong juga tuh bawahnya. Jadi kita tambah lagi aja minyaknya sedikit. Lanjut kita aduk-aduk lagi, pokoknya jangan sampai bawahnya itu gosong, karena kalau udah gosong nggak enak ya teman-teman. Lanjut, karena sudah mateng, aku langsung tuangin ikan tongkolnya yang udah aku suir. Terus kita lanjut aduk-aduk lagi supaya nggak gosong ya. Diaduk-aduk sampai tongkolnya tercampur merata sama bumbunya. Terus aku mau tambahin sedikit saus tiram, gak sedikit banget sih, pokoknya secukupnya aja biar lebih sedap, mantep. Aku tuh apa-apa ditambahin saus tiram ya, biar sedap, biar mantap. Terus aku juga tambahin garam sama micin biar sedap dan gurih. Terus aku juga tambahin biar balance rasanya. Terus kita aduk-aduk lagi pokoknya sampai bumbunya benar-benar rata. Nggak lupa juga aku tambahin sedikit air biar bantu bumbunya biar meresap ke tongkolnya. Udah gitu terus pokoknya diaduk-aduk sampai tongkolnya mateng. Nggak bisa ditinggal-tinggal ya teman-teman, pokoknya diaduk-aduk terus aja. Dan ini nasi gurihnya juga udah siap, udah matang. Mau aku aduk-aduk dulu. Masya Allah, ini tuh aromanya enak banget teman-teman. Pas aku ngedit video ini tuh rasanya kayak ngiler lagi, tahu gak sih? Teman-teman bisa recook ya di rumah karena ini super simple banget. Setelah beres, siapin sarapan buat suami. Lanjut aku mau beresin kamar dulu. Pertama-tama nih aku lagi lipetin selimut yang kita pakai semalam. Di luar cuacanya lagi nggak jelas teman-teman, kadang bentar-bentar mendung banget, terus bentar-bentar tiba-tiba ada sinar matahari gitu. Hari ini aku juga bakal ganti spray karena spraynya udah lebih dari seminggu, rasanya juga udah nggak enak. Di pinggir-pinggir juga ada bekas anak aku numpahin air, jadi sekalian kita ganti aja spraynya. Sebelumnya ini aku mau lepas-lepasin semua sarung-sarung bantalnya, sama aku pindahin juga barang-barang yang ada di kasur kayak mainan anak aku, terus ada headsetnya suami tuh aku pindah-pindah juga semuanya pokoknya. Oh ya teman-teman, pada masak apa nih hari ini? Lagi masak menu apa? Bisa share di kolom komentar ya, supaya bisa menginspirasi aku besok mau masak apa, karena lagi bingung nih teman-teman besok mau masak apa. Stok di kulkas juga pada habis, sudah sisa tahu sama tempe aja. Tukang sayur langganan aku juga udah jarang berhenti karena aku jarang beli kan, belinya seringnya ke pasar. Jadi dia udah gak berhenti manggil-manggil aku. Jadi kalau untuk belanja-belanja untuk lauk aku harus beli ke pasar atau beli ke kios sayur yang kemarin. Oke, selanjutnya ini aku dibantu sama suami aku karena kebetulan juga aku minta kasurnya untuk dibalik, yang bagian bawah di atas, yang bagian atas di bawah, jadi supaya nggak cekung di satu sisi aja gitu. Dan kebetulan juga kasurnya ini bolak-balik, bisa dipakai atas atau bawah, bebas pokoknya. Di bawah kasurnya juga sengaja aku nggak pakai alas, insya Allah aman, karena aku ganti spraynya itu seminggu sekali, dan itu pun juga selalu diberdiriin gini kasurnya supaya nggak lembab, supaya nggak ditumbuhin jamur-jamur juga. Jadi insya Allah aman ya teman-teman. Ini juga tips buat teman-teman yang pakai kasur kayak aku, supaya makanya bisa dibolak-balik aja. Ini sembari aku juga bersihin yang di bagian bawah kasur, ini tuh banyak banget debunya, padahal seminggu sekali tuh udah pasti dibersihin, tapi debu-debu yang gak diundang ini tetap datang lagi bersama rombongannya. Masya Allah, jadi harus selalu dibersihin. Tuh debunya juga lumayan banyak ya, tuh udah aku sapu-sapu, terus aku pakai pengki juga biar debunya nggak makin kemana-mana, nggak berterbangan.
Setelah disapu-sapu bersih semua debu-debunya yang dari bawah kasur di kamar, lanjut aku mau jemurin bantal-bantal. Padahal ini udah mulai mendung lagi, tapi nggak apa-apa deh, namanya juga usaha ya teman-teman. Siapa tahu juga nanti panas lagi. Tapi kemarin itu sempet panas, cuma mungkin setengah jam lah, pokoknya bentar, nggak lama. Pokoknya bisa dibilang kemarin itu seharian mendung teman-teman. Pokoknya cuacanya tuh syahdu banget, tapi nggak ada hujan sama sekali, cuma mendung-mendung aja seharian. Jadi bikin mager banget buat beraktivitas. Semoga teman-teman di rumah selalu semangat ya beraktivitas. Aku juga mau ganti spray yang kasur di depan TV, itu udah lumayan kotor, jadi aku mau ganti aja sekalian. Aku mau lepas-lepasin dulu penitinya, karena memang aku selalu pakai peniti ya teman-teman, jadi harus dilepas-lepasin dulu. Terus aku mau kebus-kebusin juga kasurnya, karena sebenarnya kasurnya ini kan spon, terus dia tuh udah mulai hancur gitu, jadi banyak banget serpian-serpian sponnya teman-teman. Jadi sebelum aku ganti pasangin spray yang baru, aku kebus-kebusin dulu semua serpian-serpihannya, debu-debunya juga supaya turun. Terus lanjut mau aku langsung sapu-sapu debu-debu di bawah kasurnya supaya nggak bertebangan juga ya. Jadi di bawah kasur ini tuh debunya lebih banyak daripada kasur yang di kamar. Padahal kasur yang di kamar tuh kan gede ya. Jadi mungkin karena memang kasurnya udah hancur, jadi ngeluarin debu lumayan banyak banget nih teman-teman. Bisa dibilang kasurnya udah mulai rusak, tapi aku sayang banget nih mau buang, masih bisa kepakai, jadi aku pakai dulu aja sementara. Terus juga mungkin aku harus lebih sering ganti spraynya kali ya teman-teman, supaya debunya juga nggak sampai numpuk banyak banget. Tuh kelihatan kan serpihan debunya tuh warna coklat, jadi itu emang benar-benar sponsnya, bukan cuma debu kotoran aja. Dan ternyata yang di kamar tuh udah beres, suami aku udah selesai gantiin spraynya, rapi banget karena dia emang spesialis ganti spray. Jadi nggak diragukan lagi ya kerapihannya. Terus mau lanjut aku pel, karena diinjak lantainya juga nggak enak banget teman-teman, karena mungkin debunya kali ya. Jadi mari kita pel dulu lantainya sampai benar-benar bersih. Ini aku pelnya 2 kali, jadi sampai benar-benar keset di kaki ya, karena aku tuh nggak enak kalau nginjek lantai tuh nggak keset teman-teman. Kalau baru habis dipel kan itu diinjeknya enak banget ya teman-teman, keset bersih, rumah juga jadinya wangi. Terus aku sekalian olahraga juga, karena kalau ngepel lumayan berkeringan, jadi aku udah nganggep itu olahraga teman-teman. Dan akhirnya udah beres ngepelnya. Ini aku mau lebarin lagi kasurnya. Tuh lantainya udah bersih mengkilap kan. Nah pas aku mau pasangin spray, kata suami aku biar suami aku aja, karena aku katanya nggak bener kalau masang spray. Jadi ya udahlah, kita serahkan aja sama suami aku ya. Tuh masangnya udah kayak yang di hotel-hotel yang pro banget itu kan teman-teman. Dan jadinya aku cuma ngawasin aja suami aku masangin spray sambil nunggu aku mau disuruh bagian apa. Jadi biarin aja.
setelah udah beres dilipat rapi semuanya, aku katanya disuruh bagian masangin peniti aja di pojokan-pojokan. Ya udah, aku yang pasangin peniti nih teman-teman. Wah, ternyata video aku kali ini lumayan panjang ya teman-teman. Udah mulai hahong-hahong, ngisi voice overnya udah mulai bingung nih teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen ya nontonin video aku, dan jadi motivasi juga supaya aku gak sia-sia nih bikin videonya. Minimal bisa bikin teman-teman tuh semangat beberes rumahnya dan gak ngerasa capek sendiri, karena udah lihat ternyata aku juga capek beres-beres di rumah. Pekerjaan IRT ya gini-gini aja nih teman-teman. Dibilang berat, kita juga nggak disuruh angkat beban gitu kan ya, dibilang ringan tapi capek juga. Yang penting sehat mas, semua pekerjaan bisa kelar ya kita kerjain teman-teman. Dan setelah berkutat masang peniti akhirnya selesai juga. Aku mau beralih bersihin dapur. Sengaja emang teman-teman tadi nggak langsung aku bersihin karena bagian tungku kompornya tuh lumayan panas sehabis dipakai masak. Jadi aku biarin dulu aja sampai dingin, baru ini aku bersihin. Seperti biasa aku lap-lap pakai tisu dulu pertama supaya minyak-minyaknya nyerap ke tisu. Terus lanjut aku semprot pakai celing biar lebih bersih dan keset. Pokoknya semuanya disemprot, bagian belakang kompor, bagian kompor, terus juga bagian kaca sebelah kompor itu juga, supaya gak kotor seperti kemarin lagi. Jadi mendingan kita bersihin tiap hari aja kayak gini. Semoga teman-teman juga semangat ya nontonin aku bersihin dapur, dan jadi termotivasi pengen beres-beres di dapur, pengen bersihin dapur. Pokoknya ini aku lap-lap aja semua bagian sampai bener-bener bersih, karena tadi itu kan bekas masak bumbu, jadi pastinya ada muncrat-muncrat bumbu gitu. Aku lap-lap juga pokoknya semuanya sampai bersih, sama minyak-minyak juga. Dapur udah bersih, aku mau lanjut cuciin spray yang tadi udah diganti. Kalian langsung aku cuci aja karena kebetulan juga di luar lagi lumayan panas. Meskipun panasnya tuh cuma bentar aja, ternyata pas aku udah selesai nyuci malah udah nggak panas dan mendung lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting spraynya keanginan, dan alhamdulillah kemarin juga langsung kering hari itu juga. Dan akhirnya video aku udah mau habis, dan aku juga udah kehabisan kata-kata untuk ngisi voice overnya nih teman-teman. Semoga teman-teman terhibur ya sama video aku. Maaf banget kalau masih banyak kekurangan dan ngomongnya juga masih belepotan. Maaf banget ya teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton video aku, yang udah subscribe juga makasih banyak teman-teman. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.